Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, akhir-akhir ini saya sering menerima pertanyaan dari teman-teman terkait dengan bagaimana cara update Sinta. Ya. Jadi masih banyak juga yang masih apa namanya masih belum paham bagaimana dan apa itu Sinta sebenarnya gitu ya. Jadi hari ini saya coba share kembali bagaimana cara kita mengupdate Sinta dan itu bisa kita lakukan sendiri gitu ya tanpa memerlukan bantuan verifikator. Nah, untuk itu kita coba hari ini sharing terkait dengan bagaimana kita memahami Sinta itu seperti apa dan apa yang bisa kita sinkronisasi. Jadi banyak juga yang bertanya bagaimana cara mensinkronisasi akun Sinta gitu. Dan malah juga minta tolong ke kita gitu ya, bagaimana minta tolong agar disinkronkan gitu ya. Padahal kita sebagai user di Sinta bisa melakukan sinkronisasi sendiri. Nah, apa yang perlu kita sinkronisasi? Bagaimana cara kita menyiapkannya? Hari ini saya coba kembali sharing dengan Bapak Ibu. Mudah-mudahan ini jadi membantu kita bersama, Bapak Ibu, terkait dengan bagaimana kita memahami Sinta dan bagaimana kita melakukan itu sendiri untuk sinkronisasi atau melakukan update sendiri, gitu. Nah, untuk itu saya coba share screen ya, share Sinta saya. Jadi saya langsung di sini aja, Bapak Ibu, di masuk kita yang pertama itu Bapak Ibu kita masuk ke website Sinta. Jadi websitenya sinta.kemdikbud.co.id. Kita akan coba memahami bagaimana Sinta ini di akun kita secara personal. Nah, Bapak Ibu, kita pasti sudah punya akun dari Sinta. Jadi silakan dibuka sinta.kemdikbud.co.id. Kemudian diklik menu login ya. Ada menu login di sebelah kanan atas ini yang arah panah saya ini. Kita klik. Lalu Bapak Ibu silakan login dengan akun Bapak Ibu masing-masing. Nah, ada juga yang bertanya lupa username sama password. Nah, di sini ada fitur forget password. Bapak Ibu bisa menggunakan fitur ini, nanti akan dikirim konfirmasi ke email Bapak Ibu yang sudah terdaftar. Nah, silakan gunakan ini. Nah, saat ini saya sudah punya akun yang saya pakai ini, kemudian saya login. Jadi Bapak Ibu pastikan login dulu. Jadi di website Sintanya kita login dulu, kemudian kalau lupa password ada fitur forget password untuk membantu Bapak Ibu mengingat kembali ya passwordnya. Tapi nanti akan dikirim ke email Bapak Ibu yang terdaftar di Sinta. Nah, kalau seandainya forget password Bapak Ibu juga bermasalah, maka nanti baru hubungi atau minta tolong dengan tim verifikator Sinta di kampus Bapak Ibu masing-masing. Nah, ini saya coba login sebagai user. Jadi ini semuanya, semua kita, semua dosen, itu punya akses yang sama. Jadi ini saya login sebagai saya dosen Bapak Ibu. Jadi saya akan coba melakukan update atau sinkronkan data-data saya di Sinta misalnya. Apa yang bisa saya lakukan itu ya sebagai dosen. Jadi saya login. Nah, begitu kita login Bapak Ibu, kita disuguhkan dengan tampilan dashboard standar dari Sinta. Nah, sementara ini kita abaikan, kita masuk ke bagian atas kanan. Nah, begitu kita login, sudah ada nama kita di atasnya. Kita pilih My Profile. Jadi kita masuk ke profile kita untuk kita melakukan apa saja di Sinta ini. Nah, begitu masuk di My Profile Bapak Ibu. Nah, di sini di bagian kiri ini ada My Sinta, ada My Sinta. Jadi namanya My Sinta, Ibu Bapak klik My Sinta. Nah, di situ Bapak Ibu ada sekitar 8 item ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 item yang bisa kita lakukan untuk mengupdate data kita di Sinta. Jadi ada 8 item yang bisa kita lakukan untuk kita update data kita di Sinta, Bapak Ibu. Dan itu Bapak Ibu lakukan sendiri. Jadi tidak perlu eh, butuh ke verifikator Sinta. Yang pertama, saya baginya dua barangkali Bapak Ibu. Yang pertama bagian publikasi. Di bagian publikasi ini ada 4 publikasi yang bisa kita sinkronkan. Nah, begitu kita bicara sinkronkan, berarti ada data kita kalau Scopus, ada data kita di web Scopus, itu sama nggak dengan data yang ada di Sinta? Kalau tidak sama, kita sinkronkan.
Begitu juga dengan data publikasi kita di WOS dan lain sebagainya. Ini nanti kan kita bahas. Jadi publikasi di Scopus, WOS, Google, Garuda itu semuanya bisa Bapak Ibu lakukan sinkronisasi. Nanti akan kita detailkan Bapak Ibu ya. Jadi yang melakukan sinkronisasi adalah kita sendiri. Tapi memang ada batasannya. Dengan akun personal itu kita hanya bisa melakukan sinkronisasi satu itemnya satu kali dalam 1 minggu. Dan itu saya rasa sudah cukup ya, karena kita pasti tidak akan update publikasi kita dalam setiap saat gitu ya. Jadi 1 kali 1 minggu sudah waktu yang cukup lah ya untuk kita melakukan update. Jadi sinkronisasi untuk publikasi di Scopus, di WOS, Google, dan Garuda itu bisa kita lakukan 1 kali dalam 1 minggu. Kemudian untuk yang lain, buku, intellectual property right, riset, konservis, produk, produk IP ya. Kalau buku, Bapak Ibu bisa tambahkan. Kalau hak intelektual bisa Bapak Ibu tambahkan. Tapi untuk riset dan community service, pengabdian pada masyarakat, ini yang menambahkan adalah LPPM-nya atau P3M-nya. Jadi Bapak Ibu kalau seandainya ada riset Bapak Ibu lalu tidak muncul dalam list ini misalnya, maka Bapak Ibu bisa minta tolong ke LPPM-nya dengan memberikan data yang valid misalnya. Kenapa tidak muncul data uh, penelitian saya yang didanai gitu misalnya. Begitu juga yang di pengabdian. Nah, ini ranahnya P3M, LPPM ya. Jadi tugas kita di sini hanya mencek saja. Misalnya kalau saya klik riset, misalnya seperti itu, maka akan muncul daftar riset yang pernah saya ikuti. Nah, jika Bapak Ibu menemui ada data riset orang lain masuk di sini, atau ada riset Bapak Ibu yang belum masuk ke sini, silakan lapor ke LPPM-nya. Begitu juga dengan pengabdian dan lain sebagainya. Yang mana dia ini ya pengabdian. Nah, hal pengabdian juga seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi harus kita yang mencek sendiri. Kalau produk berarti produknya. Kemudian kalau IPRS, Intellectual Property Right, ini terkait dengan hak cipta. Silakan Bapak Ibu cek hak cipta Bapak Ibu. Kalau seandainya ada yang tidak ada, tinggal ditambah di sini ada add IPR. Jadi kita yang menambahkan sendiri Bapak Ibu hak cipta kita. Nah, kalau hak cipta ini setelah kita tambahkan, nanti akan muncul statusnya di sini unverified. Maka silakan Bapak Ibu informasikan ke LPPM-nya, ke LP3M, ya LPPM ya atau P3M, agar itu diverifikasi. Jadi untuk buku hak cipta kita yang menambahkan, tapi begitu ditambahkan statusnya adalah unverified. Siapa yang verified adalah tim dari LPPM atau P3M-nya. Jadi setelah Bapak Ibu tambahkan, silakan hubungi LPPM-nya atau P3M-nya untuk diverifikasi sehingga statusnya menjadi verified. Kalau statusnya sudah verified, maka dia sudah akan dihitung menjadi sesuai skornya gitu ya. Misalnya hak cipta itu poinnya 5, jadi sudah bertambah skor Bapak Ibu untuk kategori hak cipta itu 5 gitu. Tapi kalau seandainya masih unverified, berarti belum dihitung gitu. Jadi jangan lupa setelah kita tambahkan hak cipta atau buku, diinformasikan ke verifikator LPPM-nya. Jadi ada verifikator LPPM yang akan memverifikasi. Jika sudah diverifikasi akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Verified by gitu ya. Nah, kalau sudah verified by berarti sudah dihitung statusnya dari hak kekayaan intelektual atau buku Bapak Ibu tersebut. Nah, ini yang bagian bawah. Nah, kita mau fokus di bagian yang atas ini Bapak Ibu. Karena yang sekarang lagi tren itu adalah terkait dengan sinkronisasi publikasi. Saya sudah punya 2 artikel baru di Google Scholar PFP, tapi kok di Sintanya belum gitu ya. Saya sudah punya publikasi di Scopus, tapi kok Sintanya belum masuk gitu ya. Bagaimana cara melakukannya gitu. Nah, tugas kita Bapak Ibu untuk melakukan sinkronisasi. Yang pertama, kita coba yang di Scopus. Kita mulai yang di Scopus. Yang muncul di Scopus ini adalah publikasi kita yang sudah terindeks Scopus. Terindeks oleh Scopus, Bapak Ibu ya. Nah, Scopus itu di mana? Jadi saya sudah buka nih websitenya Scopus. Ini saya buka website Scopus. Bagi Bapak Ibu yang belum
pernah punya artikel di Scopus, maka belum dapat ID Scopus ya. Jadi untuk bisa mendapatkan ID Scopus, minimal kita punya satu artikel yang terindeks di Scopus. Nah, misalnya saya cari di sini untuk ID saya, saya pakai last name saja, cari ya. Nah, ketemu Bapak Ibu, ada satu di sini. Nah, ini kita klik. Nah, berarti saya masuk ke Scopus ID saya dengan muncul data publikasi saya di Scopus. Nah, di sini terlihat saya punya 8 dokumen, indeksnya 2 dengan 13 citasi. Ini data saya di Scopus. Nah, inilah yang mau kita bandingkan dengan data yang di Sinta. Jadi saya masuk ke Sinta. Ini Bapak Ibu, data saya di Sinta. Di Sinta ini ternyata artikel saya sudah ada 8. Ini pack satu total recordnya ada 8. Tadi artikel saya ada 8 dokumen. Berarti sudah pas ya data saya yang di Sinta dengan yang di Scopusnya sama jumlahnya ya. Jadi ada 8 dokumen di Scopus, juga ada di sini 8 dokumen. Artinya data saya dengan yang di Scopus dengan yang di Sinta itu tidak perlu disinkronkan. Tapi kalau seandainya nanti data di Scopus saya 9, Bapak Ibu, lalu di sini ada 8, berarti ada satu yang tidak. Maka begitu ada yang tidak itu kita melakukan namanya di sini resinkronisasi. Nah, itulah kenapa kita perlu melakukan sinkronisasi. Jadi, kita akan melakukan sinkronisasi kalau ada perbedaan antara data kita yang di web Scopus dengan yang ada di Sinta. Nah, yang Sinta rujukannya kalau yang bagian Scopus adalah ke akun Scopus kita masing-masing yang di apa dirujuk berdasarkan ID Scopus kita. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi yang langkah pertama, kalau kita mau mensinkronisasi Scopus, kita cek dulu data kita di Scopus, apakah sudah ada yang bertambah. Kalau ada yang bertambah, baru. Nah, itu yang pertama. Jadi Scopus Bapak Ibu ya. Nah, begitu Bapak Ibu dapat Scopus ini, sebenarnya di bagian atas juga ada ID Scopusnya. Nah, ini ID Scopusnya Bapak Ibu. Nah, ID Scopus itu Bapak Ibu harus, biar sinkron, harus masukkan di bagian profile. Di bagian sini ada update profile. Nah, di sini akan diminta ID Scopus Bapak Ibu. Nah, inilah yang menjadi penghubung. Ini sudah sama Bapak Ibu ya. Dengan ID Scopus ya tadi. 5300 belakang ya. Nah, ini 5300. Nah, ID Scopus inilah nanti yang akan menghubungkan web Sinta kita dengan data kita di Scopus. Hal yang sama juga untuk Google Scholar, WOS juga nanti, kemudian Garuda. Jadi pastikan ID Garuda, ID WOS, ID Google Scholar Bapak Ibu sudah valid. Oke, itu yang pertama ya, Scopus ya. Nah, berikutnya adalah ke aplikasi WOS. Jadi, untuk Scopus, Bapak Ibu, kita yang melakukan sinkronisasi sendiri. Yang untuk WOS, berikutnya juga sama. Nah, di WOS ini kebetulan data saya belum ada ya, saya coba. Jadi, bagaimana kita dapat akun WOS? Sama juga Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu masuk ke, saya biasanya ngetik Web of Sign Bapak Ibu. Web of Sign gitu ya. Webofsign.com. Kalau Bapak Ibu sudah punya akun di situ, nanti kita tinggal login. Nah, nanti kita diarahkan ke sini Bapak Ibu. Jadi webofsign.com kita masukkan ke Clarified ya. Nah, kalau Bapak Ibu belum punya akun, tinggal klik register, daftar biasa Bapak Ibu. Jadi kalau di Scopus tadi scopus.com kita tinggal cari. Kita nggak perlu bikin akun karena berbayar kalau di Scopus ya. Kita hanya mencari ID kita apa, nanti di ID itu sudah dirangkum publikasi kita. Nah, kalau di WOS, Web of Science, itu kita harus bikin akun dulu. Jadi saya sudah daftar kemarin Bapak Ibu, ini ID saya. Kalau nggak Bapak Ibu klik register ini ya. Cukup gampang kok daftarnya.
Nah, di sini akan muncul daftar publikasi kita di Scopus, di Web of Science. Nah, di sini di bagian menu sebelah kiri ini, Bapak Ibu. Nah, ini muncul ada publikasi. Nah, saya di Web of Science ini memang belum ada, Bapak Ibu. Yang ada ini hanya publikasi yang lain. Jadi publikasi yang di Web of Science itu nanti di sini ada tanda WOS ya, Web of Science. Muncul Web of Science. Ini adalah publikasi saya di tempat yang lain di luar Web of Science. Jadi karena publikasinya memang belum ada di sini, di Web of Science, maka tidak perlu saya melakukan sinkronisasi karena memang tidak ada yang baru di situ. Jadi tidak perlu saya melakukan sinkronisasi. Tapi kalau ada data saya di WOS, maka kita melakukan sinkronisasi. Kita klik ini, kita sinkronkan. Nanti dia akan memanggil data kita yang ada di Web of Science tadi. Nah, ini kita melakukan satu kali dalam satu minggu. Nah, berikutnya adalah Google. Nah, ini Bapak Ibu. Kalau Scopus itu sudah jelas diindeks oleh Scopus. Kalau WOS sudah pasti diindeks oleh WOS ya, Web of Science. Nah, Google ini adalah seluruh publikasi kita akan masuk ke Google. Jadi Google ini semuanya Bapak Ibu yang di Google masuk, yang di Scopus masuk, yang di WOS masuk, yang di Garuda masuk, masuk ke Google. Nah, ke Google maka kita masuknya ke Bapak Ibu silakan buka website scholargoogle.com. Ini ya, jadi sebelum kita melakukan sinkronisasi, kita masuk dulu ke akun Google Scholar kita. Nah, ini saya buka googlescholar.com, lalu saya sign in sebelah kanan ini. Bapak Ibu pastikan sign in dengan akun Gmail yang digunakan di Google Scholar Bapak Ibu ya. Kadang-kadang kita punya banyak email Bapak Ibu, kadang-kadang nggak tahu nih email Gmail yang mana dipakai di Sinta. Nah, takutnya sering terjadi seperti itu, Bapak Ibu mengupdate Google Scholar yang lain, sementara di Sintanya terdaftar ID Google Scholar yang berbeda juga gitu ya. Nah, ini saya akan cek. Jadi saya biasanya pakai yang email ini. Nah, ini Bapak Ibu, ini saya masuk ke Google Scholar saya masuk ke bagian profile. Nah, jadi begitu masuk ke profile, ID Google Scholar saya itu yang ini Bapak Ibu. Yang QC sampai AAJ ini. Nah, Bapak Ibu sebelum melakukan sinkronisasi, cek juga di Sinta, apakah betul ID ini yang saya pakai. Karena banyak kasus Bapak Ibu, karena email Gmailnya ada beberapa, jadi lupa nih yang dipakai ke Google yang mana, ke Sinta yang mana gitu ya. Jadi langkah pertama mungkin Bapak Ibu cek dulu, kalau saya ini QC AAJ gitu ya belakangnya. Jadi ngeceknya sama juga kayak tadi, di menu bagian atas, lalu ada update profile, lalu di sini, nah ini QC, nah, saya udah betul Bapak Ibu. Jadi yang saya kaitkan dengan Sinta itu adalah akun Google Student Sekia, saya ini dengan email tadi epi.gmail.com. Nah, di sini apa yang kita lakukan Bapak Ibu? Yang pertama itu memang kita ngecek di My Sinta, publication Google. Saya biasanya yang pertama saya cek jumlahnya Bapak Ibu. Ini di Google itu ada sekitar 85 di Sinta ya. Ada 85 artikel saya misalnya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa cek juga di sini. Di depan ini nggak kelihatan langsung ya. Kita bisa lihat di bagian bawah. Di apa? Kita read more aja Bapak Ibu di bawah. Ini ada 1 sampai 88 ya. Nah, ini ada beda sedikit ya. Jadi kalau seandainya terjadi beda seperti itu, di Google ada 85. Nah, ya kan? Di sini terdata 85. Tadi kita cek di sini ada 88 ya. Tadi ya. 1 sampai 88 ya. Ini kayak nggak masuk ya. Oke, tapi nggak apa kita. Berarti kan ada yang beda itu Bapak Ibu. Di Sinta ada terdaftar 85. Kemudian di Google Scholar ternyata ada 88. Nah, ini perlu kita lakukan sinkronisasi. Nah, Bapak Ibu bisa lakukan sinkronisasi dengan mengklik menu ini. Jadi kita melakukan sinkronisasi kalau terjadi beda data antara yang di website rujukannya dengan yang disinta. Jadi saya klik
request synchronize. Ya, kita yes ya. Nah, ini biasanya butuh kalau lagi padat-padatnya biasanya ada antriannya. Nah, ini tidak banyak antriannya ya. Oke, ini kita refresh aja biar cepat. Mudah-mudahan sudah nggak antri lagi. Oke, ini belum masuk ya Bapak Ibu. Seharusnya masuk ada 85 ya. Ya, masih 85 karena tadi ada beberapa sebagai editor yang tidak perlu dicatat sebenarnya ya. Nah, ini kalau kita lakukan sinkronisasi ini Bapak Ibu, maka kita hanya bisa melakukan satu kali dalam satu hari, ya satu minggu. Saya coba lagi misalnya. Nah, ini katanya warning ada sinkronisasi nggak bisa kita lakukan. Jadi kita hanya bisa melakukan satu kali dalam satu minggu. Nah, ini Bapak Ibu kita bisa melakukan sinkronisasi sendiri. Kalau seandainya Bapak Ibu sudah melakukan sinkronisasi, lalu ternyata tidak berhasil-berhasil juga, baru kita melapor ke LPPM atau ke P3M-nya, verifikator P3M atau verifikator LPPM atau verifikator perguruan tinggi. Karena untuk melakukan sinkronisasi ini, seluruh verifikator bisa melakukan. Tapi kalau untuk memverifikasi buku, memverifikasi hak cipta, itu harus verifikator P3M atau verifikator LPPM-nya gitu. Jadi ini Bapak Ibu, jadi bisa kita lakukan sendiri. Nah, berikutnya adalah terkait dengan Garuda. Jadi Garuda itu Bapak Ibu itu adalah tempat artikel atau publikasi kita secara nasional. Kalau Scopus itu artikel kita internasional yang diindeks oleh Scopus. Kalau WOS artikel internasional kita yang diindeks oleh WOS. Google Scholar semuanya. Scopus, WOS, Garuda masuk di Google Scholar. Nah, kalau Garuda itu fokus untuk seluruh publikasi nasional kita. Nah, seluruh publikasi nasional kita. Nah, kita masuk ke website Garuda. Ya, bisa berupa seminar nasional, jurnal nasional gitu Bapak Ibu. Nah, untuk mendapatkannya ini kita memang tidak punya akun, kita hanya melalui menu Advanced Search ini, lalu kita masukkan nama kita di bagian author, nanti kita akan langsung dipertemukan dengan artikel-artikel nasional kita Bapak Ibu. Kita masuk nama author, lalu kita cari, nah ini saya ketemu Bapak Ibu, ini. Jadi di data ini saya ada 27 artikel ya, 27 dokumen. Nah, di sini terdeteksi di Garuda saya ada 27 dokumennya. Lalu saya cek di Sinta tadi. Nah, ini di website Sinta, kelihatan Bapak Ibu, artikel saya juga sudah terrekod sebanyak 27. Berarti antara di Garuda dengan yang di Sinta itu sudah sama. Jadi saya nggak perlu melakukan request synchronize. Nah, di si bagian ini juga kelihatan Bapak Ibu kita di Sinta berapa. Karena Garuda itu adalah publikasi nasional dan proceeding nasional, maka akan ada identitas S3, berarti ini publikasi di Sinta 3, Sinta 4, Sinta 2, Sinta 2 gitu ya, Sinta 5, dan ini proceeding, berarti nggak ada Sintanya gitu ya. Atau dia belum terakreditasi. Ya, jadi kalau ada S1 sampai S6 berarti itu Sinta terakreditasi Sinta 1 sampai Sinta 6. Kalau ada tanda tanya, berarti dia bisa jadi proceeding, artinya belum terakreditasi atau memang tidak diakreditasi. Ini jurnalnya belum terakreditasi. Ini belum, ini sudah terakreditasi sebenarnya, tapi masih belum masuk di Sintanya, misalnya seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu, kita bisa melakukan sinkronisasi sendiri terhadap artikel yang ada di publikasi kita. Nah, kalau dia Google Scholar, maka pastikan update dulu Google Scholar kita. Kalau dia Scopus, update dulu Scopus kita, baru sinkronisasi di
di Sinta. Jadi sinkronisasi di Sinta itu sewaktu terjadi perbedaan antara data yang di akun Scopus, di akun WOS, di akun Garuda, atau di akun Resculer dengan data yang di Sinta. Baru kita lakukan sinkronisasi. Bapak Ibu hanya bisa melakukan sinkronisasi 1 kali dalam 1 minggu. Jadi kalau seandainya setelah Bapak Ibu lakukan sinkronisasi tidak berhasil, baru nanti diinfokan ke verifikator Sinta masing-masing. Verifikator Sinta masing-masing. Nah, di halaman depan kalau Bapak Ibu sudah melakukan sinkronisasi-sinkronisasi, maka nanti skor Bapak Ibu akan berubah di sini. Di Sinta, di skor overall akan berubah Bapak Ibu sesuai dengan sinkronisasi Bapak Ibu yang dilakukan ya. Jadi kalau ada satu artikel Scopus itu bisa 40, bisa 30 nambah poinnya Bapak Ibu. Jadi ini nanti akan terrekod di bagian dashboard ini. Nah, demikian Bapak Ibu terkait dengan Sinta, mudah-mudahan bisa dipahami dan Bapak Ibu sudah bisa mulai melakukan update Sintanya sendiri tanpa perlu konfirmasi ke verifikator Sinta. Jadi melakukan verifikasi apa namanya melapor ke verifikator Sinta kalau memang Bapak Ibu sudah melakukan sinkronisasi tapi nggak berhasil. Karena memang Sinta juga masih dalam proses pengembangan terus-menerus. Kadang-kadang sempat skornya hilang dan lain sebagainya. Nah, itu nanti boleh diskusi dengan verifikator Sinta di perguruan tinggi masing-masing. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin